Sayyidina Musa meminta, arini ya Rabb, tampakkan dirimu kepadaku. Lalu Allah menampakkan hanya sekelibat cahaya kepada Tur Sina. Tur Sina hancur, Sayyidina Musa pingsan. Tidak diizinkan memandang secara zahir, hanya diizinkan memandang secara batin. Sayyidina Adam ketika memandang ke aras hanya diizinkan memandang nama-nama. Sayyidina Ibrahim diizinkan memandang sifat-sifat. Begitulah para nabi, nama, sifat, af'al diizinkan semua memandang. Tetapi langsung terhubung kepada sang pemilik zat wajibul wujud hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang suka saya sebutkan di musim Maulid mengenai maqam Sayyidina Jibril dan bedanya dengan maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengira Sayyidina Jibril yang lebih tinggi. Tidak. Sayyidina Jibril pengemban, pembawa risalah dari Lauh Mahfuz ke bumi, tapi tidak pernah diizinkan menginjak arasnya. Kata Sayyidina Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang Jawa nanyanya gimana? Mas Jibril gitu ya. Nabi Muhammad itu kalau nggak didatengin malaikat Jibril itu marah-marah kekasih. Marahnya kawan. Kau nih nggak datang-datang, nggak usah datang, kira-kira gitu. Pernah suatu kali Sayyidina Jibril tidak turun-turun beberapa bulan. Ketika turun Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kemana aja engkau wahai Jibril? Saking akrabnya Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril, karena mereka akrab, maka Sayyidina Muhammad SAW nanya-nanya makomnya Sayyidina Jibril. Kalau orang begini levelnya boleh nanya, kalau antum jangan tanya, su'ul adab ya. Apa pertanyaan Sayyidina Muhammad SAW? Hei Jibril, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau sudah sampai wusul memandang kepada Rabbmu? Malaikat Jibril ditanya begitu langsung lihat. Ya Muhammad, antara aku dan Allah ada 70.000 hijab cahaya. Kalau iblis, antara dia dan Allah 70.000 hijab kegelapan. Sebelum dia jadi iblis namanya Azazil. Kalau sekarang nggak tahu udah berapa hijabnya iblis tuh. Hijab itu artinya penghalang. Saya tidak sanggup mata tembus ke belakang tembok, itulah penghalang. Ini disebut hijab. Tapi itu hijab turab, hijab tanah, hijab pasir. Hijab kepada Allah, karena Allah menyebut dirinya nur, maka Allah membentengi, menghalangi makhluk memandangnya dengan nur itu sendiri. Kata Sayyidina Jibril, 70.000 hijabnya Allah, hijab yang paling rendah. Jika aku mendekatinya, lah taraktu, tubuhku akan terbakar. Sayyidina Jibril punya tubuh? Ada. Sayyidina Muhammad tubuhnya disebut turabi, tini, tanah. Sedangkan Sayyidina Jibril disebut nuri, nurani, tubuh cahaya. Jisim nurani, tubuh cahaya. Tubuh juga, jisim juga, benda juga. Tapi ternyata tubuh sang baginda Nabi Muhammad SAW diizinkan menembus 70.000 hijab cahaya. Sudah terbayang makom Sayyidina Jibril di bawah, jauh di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tinggi Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Jibril baru diizinkan memandang nur Nabi Muhammad ketika diperintahkan bersolawat
Masyhurlah hari ini salawatnya dengan sebutan salawat Jibril. Dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kami, Sayyidina Jibril bersalawat 2000 tahun lamanya. Ada yang sudah berzikir salawat 2000 tahun? Belum ya? Belum. Kayaknya 2 jam pun kaki sudah pegal-pegal ya. 20 menit udah lihat-lihat jam. Ya. Kita nggak sanggup seperti Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, tidak ada satupun sahabat merasa imannya seperti Sayyidina Jibril. Kok ada hari ini orang belajar ilmu hakikat merasa ma'rifatnya lebih tinggi daripada Sayyidina Jibril? Enggak, kita nggak usah ngomong begitu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada namanya hakikat yang dia pelajari itu. Yang kita ambil ini bertentangan dengan syariat yang juga kita amalkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nurullah. Itu baru satu makna. Man arafa ismahu min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa asma Allah. Siapa yang mengenal dirinya dengan nama dirinya, bahwa namanya itu merupakan pecahan dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nama ke-100 di Asmaul Husna. Nama ke-100 itu nama kehambaan kepada Allah. Kita abad yang mana? Abdul Rahman kah, Abdul Rahim kah, Abdul Hakim kah? Abad yang mana? Man arafa ismahu min Rasulillah arafa ismallah. Barangkali itu maknanya. Siapa yang mengenal namanya, di bagian manakah nama dia ada pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf terkaget-kaget melihat sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan seorang anak kepadanya, ternyata itu anaknya sendiri. Anaknya bernama Ibrahim, Sayyid Ibrahim, tufiya, wafat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu melihatnya, "Ma bika ya Rasulullah? Apa-apa ini wahai Rasulullah? Masa Rasul nangis?" Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf, tidak pantas Rasulullah nangis. Maka pandangan ini diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang seorang murid berlebihan memandang guru. Apa kata Rasulullah? Hazihi rahmatun wada'aha fi qulubi man syaa min ibadih. Ini tangis ini adalah rahmah, sifat rahmah, nama rahmah yang Allah titipkan, Allah teteskan di kolbu siapapun yang dia kehendaki. Disitulah kemudian Abdurrahman bin Auf menangisi kenapa nur itu tidak ada di kolbunya. Di saat dia menangis, barulah nur itu terbit. Maka siapa yang mengenal sifatnya adalah tanazul, adalah turunan pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya siapa yang mengenal kudrat iradatnya adalah pancaran daripada kudrat iradatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tajallinya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengenal, akan tenggelam dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Pusing nggak? Nggak? Wah keren, murid abah emang top. Love you ya. Apa? Sarang hiu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Satu kali datang seorang Arab Badui lagi kepada Nabi, tapi Arab Baduinya lain dengan Arab Badui yang pertama. Arab Badui pertama makom mahabbahnya sangat tinggi, sedangkan Arab Badui ini baru belajar mahabbah, cinta. Datang kepada Nabi, hadisnya sahih riwayat Abu Nuaim, Baihaqi dan lainnya. Kata dia, "Ya Muhammad," tuh Badui kan. Maka dulu Abah Guru sekumpul nggak suka kalau ada orang manggil nama Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Sesekali boleh dalam syair, dalam ungkapan salawat umum, tapi dalam menghikayatkan pakaikan Sayyidina atau Maulana atau Habibna atau Nabiyuna. Adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Arab Badui ini? "Ya Muhammad, apa bukti jika engkau seorang Nabi Allah?" Minta bukti dia. Maka yang suka-suka minta bukti Badui ente ya. Orang kampung namanya, nggak cerdas, kurang yakin nama Rasulullah. Tapi Rasulullah menghargai semua orang, mau Badui yang pintar, mau Badui yang itu kalau nyebut di sini apa tuh, sengak ya, suka nantang-nantang. Tapi Nabi tidak pernah hatinya menolak. Nabi terima semua. Itulah hebatnya Nabi. Lain dengan kita. Kita kalau ada orang begitu kesel kita. Apa kata Nabi? "Kamu maunya apa?" Nabi tantang balik. Tapi jangan tantang balik kita ya. Itu cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Badui, dia lihat-lihat keliling, nggak ada apa-apa kecuali pohon kurma. Maka dia katakan, "Ya Muhammad, itu ada pohon kurma, panggil sini." Uduh, ngeri kali ini orangnya. Untung yang ditantang seorang nabi, dan nabinya bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk jin dan manusia. Ini jin ada yang hadir Pak. Yang di bukit itu tuh ada yang hadir, di bukit sana juga ada yang hadir, bukan sotoy, tanya aja sama ahlinya ya. Assalamualaikum ayuhal jan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus kepada jin dan manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Alam itu ada fam-famnya, ada fam nabat. Apa arti nabat? Tumbuh-tumbuhan. Ada Adam, ada jin, ada apa lagi? Yang di atas itu namanya apa? Bintang-bintang, nujum. Semuanya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Nabi Muhammad bukan hanya kita. Suatu kali ada anjing lewat. Anjingnya lucu-lucu, tapi ganggu sholat. Cuma ada anjing yang tidak ganggu sholat. Apa kata Nabi? "Laula annaha ummatun minal umam la amartu biqatliha." Seandainya si anjing-anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat, tentu aku diperintahkan, memerintahkan untuk membunuhnya, membinasakannya. Berarti si guguk pun juga umat. Jadi kita nggak boleh karena anjing najis terus kita sembelih, nggak boleh ya. Kita kemudian zalimi, nggak boleh.